Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di dalam pertemuan kali ini. Dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, khususnya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bertemu dalam rangka pelaksanaan tugas kita di Dinas Kesehatan, khususnya dalam pelayanan kita kepada masyarakat di Puskesmas. Nah, juga khususnya pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kita di Dinas Kesehatan dan khususnya teman-teman di Puskesmas saat ini sedang melaksanakan tugas yang luar biasa. Beban kerja kita di Dinas Kesehatan sejak tanggal 16 Maret 2020 ketika ditetapkan masa gawat darurat di Kota Malang terkait dengan COVID-19, dan pada tanggal 17 Maret ada 1 PDP di Kota Malang yang dinyatakan confirm positif. Nah, sejak saat itulah maka kita di Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan tugas-tugas yang luar biasa, di luar kebiasaan tugas-tugas kita rutin yang setelah kita lakukan dari hari ke hari sampai dengan hari ini di samping kita melakukan tugas-tugas rutin kita juga mempunyai tugas yang luar biasa dalam rangka penanganan COVID-19. Dalam perjalanan sampai dengan hari ini, tanggal 16, dan berdasarkan data di pemerintah Kota Malang, dalam hal ini dari Dinas Kesehatan Kota Malang, pertambahan kasus COVID-19 di Kota Malang akhir-akhir ini cukup melonjak tajam, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tentunya di Dinas Kesehatan dan seluruh satuan kerja atau unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas yang merupakan garda terdepan dalam rangka penanganan COVID-19 ini, untuk bagaimana kita bisa menangani ini semua. Nah, tentu teman-teman di Puskesmas, Kepala Puskesmas beserta dengan jajarannya di 16 Puskesmas telah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa menangani semua ini dengan tepat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, yang sampai dengan hari ini kita mengacu kepada KMK nomor 413 merupakan penanganan COVID-19 revisi 5. Teman-teman di Puskesmas telah melakukan banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka bagaimana bisa melakukan 3T, tracing, testing, dan treatment untuk kasus-kasus COVID-19 di Kota Malang. Banyak tentunya yang sudah dilakukan oleh masing-masing puskesmas, 16 puskesmas ini, yang mengacu pada ketentuan perundangan yang ada. Tetapi juga saya yakin karena di masing-masing wilayah di mana 16 puskesmas ini berada, tentu kondisinya akan berbeda bagaimana cara penanganannya, walaupun dengan mengacu pada ketentuan yang sama, KMK 413 revisi 5. Tetapi tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang sudah berjalan saat ini, teman-teman Kepala Puskesmas melakukan upaya penanganan COVID-19 ini bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah masing-masing, baik dengan camat, lurah, babinsa, babin kamtipmas, tentu dengan Kapolsek dan Ramil di wilayah masing-masing. Nah, ini tentu mempunyai
inovasi-inovasi serta upaya-upaya yang spesifik yang dilakukan oleh teman-teman Puskesmas. Nah, untuk itu maka Bapak Wali Kota mempunyai ide dan atau gagasan untuk bisa bagaimana terus memotivasi teman-teman di Puskesmas dalam rangka penanganan ini COVID-19 ini yang telah dilakukan oleh teman-teman Puskesmas dan juga ingin melihat secara jelas bagaimana teman-teman Puskesmas ini bekerja dalam rangka menangani COVID-19 ini, bekerja sama dengan Radar Malang untuk bisa melakukan atau memotret kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Puskesmas. Untuk itulah kita kemas kegiatan ini dalam bentuk lomba Puskesmas Tangguh COVID-19. Bapak Ibu, tentu yang kita lakukan ini dalam rangka kita terus bisa memotivasi kepala Puskesmas menggerakkan jajarannya untuk bisa menangani ini dengan baik. Sehingga harapan kita COVID-19 ini segera dapat kita atasi dengan baik dan virus corona segera bisa berakhir di Kota Malang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita dapat mengambil manfaat yang tentu ini muaranya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti secara teknis akan disampaikan penjelasannya oleh tim dari Radar Malang yang sudah menyusun penilaian kinerja dari sebagai indikator penilaian di masing-masing puskesmas. Nah, terkait dengan hal ini, maka saya mengharap juga dengan tim Radar Malang, nanti teman-teman di puskesmas, saya rasa kita tidak perlu untuk menyiapkan segala sesuatunya yang sifatnya ini memang namanya lomba, tapi tidak perlu yang euforia semacam apa, enggak. Jadi ketika tim ini nanti turun ke 16 puskesmas, maka teman-teman hanya menerima tim dari penilai lomba Puskesmas Tangguh ini, Tangguh COVID ini, dengan kinerja yang sudah ada sekarang. Jadi tidak perlu ada penyambutan, tidak perlu ada apapun itu, karena tim ini hanya ingin melihat bagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas selama ini dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga tidak menambah beban dari teman-teman Puskesmas untuk menyiapkan segala sesuatunya. Hanya mungkin terkait dengan administrasi, bagaimana penanganan dan lain sebagainya, itu saja yang cukup disiapkan oleh teman-teman Puskesmas. Dan ini nanti hari ini kita sosialisasikan dari Radar Malang ini baru akan melakukan kegiatan untuk penilaian atau turun ke lapangan pada mulai tanggal 5 Oktober, sehingga teman-teman masih bisa mempersiapkan administrasi dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu upaya kita untuk bisa memotivasi teman-teman di Puskesmas dalam melaksanakan tugas penanganan COVID-19. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mohon kepada tim dari Radar Malang untuk bisa menjelaskan terkait dengan lomba ini nanti dilaksanakan seperti apa, indikator penilaiannya seperti apa, tahapan kegiatannya seperti apa, nanti tolong dijelaskan kepada teman-teman 16 puskesmas yang ada di Kota Malang. Nah, saya mohon maaf, setelah ini saya bergeser, tapi di sini ada Dr. Betty, ada Dr. Husnul, ada Dr. Enda, ada Dr. Ella, ya, dari Dinas Kesehatan yang akan tetap memfasilitasi pertemuan pada kali ini. Mohon maaf karena saya jam 2 ada rapat di Forkompinda di Balai Kota, sehingga saya harus bergeser ke Balai Kota sekarang. Saya rasa itu ingin saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dr. Reza, silakan. Monggo, silakan di sini juga Bapak. Monggo, Dr. Reza. Dipersilakan. Sudah tampil ke depan. Jadi speaker ya. Oke, baik. Tapi nggak masalah ya. Kita aja. Oke, baik. Tapi kurang pakai. Udah bisa ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Winarni, kemudian dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kota Malang. Perkenalkan, saya Reza. Saya stafnya Dr. Putu Moda yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Saya staf beliau di bagian penyakit dalam Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Mohon izin menyampaikan amanah dari Dr. Putu Moda Arsana selaku pembina dan ketua dari komunitas peduli perilaku sehat. Saya mulai saja presentasinya. Baik, dari kita tahu sendiri bahwa data kasus aktif di Indonesia semakin lama, semakin hari semakin naik, dan ini data pada 15 September kemarin, kasus kumulatif di Indonesia mencapai 225.000 orang. Dan kasus di Malang sendiri, saya kutip dari pemerintah Kota Malang, kasus aktifnya mencapai, kasus konfirmasi positifnya mencapai 1.667. Ini terhitung sejak tanggal 15 kemarin. Nah, kemudian apa yang kita lakukan apabila terjadi penularan yang terus-menerus, maka jumlah kasus akan semakin meningkat, dan kemudian rumah sakit, tenaga medis akan mengalami ketidakcukupan, akibat akhirnya adalah angka kematian yang meningkat. Yang berakibat juga ekonominya menurun, pengangguran meningkat, dan kasus-kasus lain yang di luar masalah kesehatan juga akan semakin bertambah. Kita tahu sendiri bahwa promosi kesehatan, terdapat promosi kesehatan primer, sekunder, dan tersier, di mana yang primer ini adalah mencegah orang dari orang yang sehat supaya tidak terpapar. Kemudian untuk yang sekunder, dari yang terpapar supaya tidak sampai sakit. Kemudian yang sudah sakit, yakni pencegahan tersier, tidak sampai meninggal. Nah, pencegahan primer ini sebenarnya merupakan pencegahan yang paling ideal dan paling utama dengan berbagai metode yang bisa dilakukan, diantaranya isolasi mandiri, lockdown, PSBB, dan yang lain-lain, namun juga punya beberapa kekurangan, yaitu karena memerlukan biaya yang sangat banyak, kemudian juga berdampak buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dan ini bersifat sementara dan tidak untuk jangka panjang. Sedangkan pencegahan sekunder
pencegahan yang lebih sesuai dengan perilaku dan aktivitas sehari-hari dari masyarakat Indonesia pada umumnya, yang dilakukan diantaranya memakai masker, kemudian mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan vaksinasi. Yang saat ini vaksinasi masih belum ada di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Namun kekurangannya tidak dapat mencegah paparan 100%, sehingga masih ada individu yang bisa sakit dan meninggal. Yang tersier, mencegah pasien yang sudah terpapar dan sakit tidak sampai kondisi yang memburuk atau meninggal. Strateginya bisa diantaranya isolasi mandiri dan perawatan rumah sakit. Nah, namun kekurangannya ini memerlukan biaya dan sumber daya yang cukup banyak, karena untuk menanggulanginya dibutuhkan sumber daya khusus, peralatan yang cukup banyak. Nah, sementara itu kondisi kita masyarakat Indonesia saat ini dan mungkin di Malang juga belum terlalu banyak yang memahami tentang COVID ini. Sehingga kepeduliannya kurang, sehingga yang terjadi kasus juga akan semakin banyak. Nah, peran puskesmas merupakan salah satu hal yang penting sekali, karena bisa melakukan koordinasi dan tindakan epidemiologi di wilayah masing-masing. Nah, untuk itulah kami dari komunitas perilaku peduli sehat bersama Radar Malang berinisiatif untuk melakukan intinya adalah mengetahui bagaimana kondisi puskesmas dan pelayanan kesehatan yang saat ini ada di Kota Malang. Nah, dari beberapa pilihan pencegahan primer ini, maka yang dipilih adalah pencegahan yang sekunder, yaitu yang terpapar jangan sampai sakit. Karena kalau kita hanya mengandalkan yang sehat jangan sampai terpapar, sepertinya sangat sulit sekali dilakukan di masyarakat kita saat ini. Dengan kondisi pandemi yang sudah berjalan kurang lebih sudah 6 bulan, maka itu juga merupakan suatu kejenuhan sendiri bagi masyarakat yang sudah lama dengan kondisi seperti ini. Maka pencegahan sekunder yang merupakan yang paling memungkinkan kita lakukan di Indonesia dan mungkin juga Kota Malang ini. Nah, latar belakangnya seperti kita ketahui, pandemi juga belum berakhir, COVID ini, kemudian vaksin COVID juga belum ditemukan, sedangkan puskesmas memiliki tugas dan kewajiban dalam pengelolaan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Kemudian juga mengenai akreditasi puskesmas yang hingga saat ini juga masih ditunda sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan tentang akreditasi dan perizinan untuk pelayanan kesehatan dan penetapan rumah sakit ditunda sampai batas waktu yang belum diketahui. Nah, tujuan dari penilaian puskesmas ini adalah untuk mendukung peningkatan puskesmas siaga COVID-19, kemudian membantu dan mendukung puskesmas dalam meningkatkan program edukasi dan tindakan untuk mencegah penularan COVID di wilayahnya. Dan juga yang paling penting adalah untuk evaluasi dan meningkatkan sarana prasarana, dan kita bisa mengetahui kemampuan SDM dan bagaimana kerjasama antar instansi yang dikoordinasi oleh puskesmas dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, terutama di Kota Malang ini. Manfaatnya nanti masyarakat akan lebih memahami dan mendukung bagaimana COVID-19 itu, sehingga dengan pelibatan masyarakat ini kita harapkan hasilnya akan lebih baik. Dan secara umumnya nanti akan membantu menurunkan penularan COVID-19 di Indonesia dan Kota Malang pada khususnya. Serta yang terpenting adalah meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Malang. Ruang lingkup penilaiannya adalah 2, jadi yang dinilai adalah 2, eksternal dan internal. 2, eksternal yaitu apa yang dilakukan puskesmas, yaitu pada promosi kesehatan primer dan sekunder, jadi pada pencegahannya pada masyarakat. Kemudian untuk yang internal adalah petugas, penilaian pada petugas dan pengunjung yang di puskesmas atau penilaian internal. Kriteria penilaiannya berdasarkan penilaian 5K, yaitu keselamatan, keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. Nanti akan dinilai dari segi sarana prasarannya seperti apa, kemudian sumber daya manusianya, SPO yang dilakukan di puskesmas tersebut terhadap pasien-pasien COVID seperti apa, kemudian hal yang lain juga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. Hal ini sudah dilakukan di penilaian 5K ini sudah dilakukan sebelumnya di rumah sakit dalam rangka akreditasi rumah sakit.
Untuk itu kami berkeinginan memperlakukan hal yang sama di puskesmas dan pelayanan kesehatan tingkat kecamatan. Nah, nanti juga akan ada surveyor, di mana surveyor itu terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana yang tidak ada istilahnya bebas dari pengaruh ataupun instansi terkait. Jadi tidak ada hubungannya dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang di kecamatan atau puskesmas masing-masing. Jadi terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana yang memiliki klasifikasi pendidikan bidang kesehatan, jenjang 1, S1 untuk penanggung jawab, dan D3 untuk pelaksana. Dan memiliki pemahaman di bidang kesehatan, serta bertanggung jawab, memiliki integritas, serta rekam periwet yang baik. Kemudian tata cara penilaiannya adalah metode survei langsung, kemudian akan mendokumentasikan kegiatan ataupun sarana prasarana ataupun apapun yang dilihat dalam item-item penilaian yang kami sudah buat, dan dilakukan dengan objektif dan sesuai kondisi di lapangan, yang nantinya akan dilakukan dengan publikasi, dibuktikan dengan publikasi yang telah dibuat. Penilaiannya simpel saja, kurang lebihnya seperti ini, misalnya sarana prasarana pada keselamatan, kita lihat eksternal ya, eksternal seperti ini contohnya, misalnya protokol kesehatan di perumahan, di desa, kelurahan, kemudian ada tidaknya tempat ibadah yang memenuhi syarat pencegahan COVID-19, kemudian ada tidaknya rumah isolasi untuk kasus suspek, konfirmasi COVID ringan sedang, kemudian penyuluhan dari puskesmas kepada masyarakat ada atau tidak, kemudian bagaimana koordinasi aparat di kecamatan dalam menangani COVID-19, kemudian juga mengenai misalnya pemulasaran jenazah pada kasus suspek dan konfirmasi COVID-19. Nanti pemberian seperti ini, hanya ya tidak, kemudian kita akan kalkulasikan presentasinya, nanti akan mendapatkan nilai sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ini juga mengenai kebersihan, misalnya apakah ada kegiatan kerja bakti rutin, membersihkan lingkungan, apakah ada pembersihan jentik nyamuk, ya ini mungkin agak aneh juga kenapa ada pembersihan jentik nyamuk. Nah, fokus kita di sini adalah, ya memang fokusnya terutama adalah untuk COVID, tapi tidak kita sampingkan juga penyakit-penyakit yang mungkin juga terjadi pada masyarakat, sehingga pembersihan jentik nyamuk juga mungkin akan menjadi penilaian kami. Kemudian mengenai edukasi, pola hidup bersih sehat juga kami akan menilai. Kemudian bagaimana treatmentnya apabila ada pasien atau rumah warga yang sudah terkonfirmasi COVID, apa yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Kemudian juga bagaimana standar pakaian petugas sesuai dengan APD yang di tempat kerja masing-masing. Nah, untuk penilaian internal seperti ini, misalnya keselamatan yang dinilai adalah sarana prasarana, SDM dan SPU-nya, misalnya apakah ada tempat cuci tangan, kemudian hand rub di pintu masuk, pintu keluar, kemudian bagaimana apakah ada penanda alur masuk dan keluar di masing-masing puskesmas, bagaimana presentasi udara terbuka dan tertutup, sirkulasinya baik atau tidak, apakah ada ruang isolasi untuk perawatan pasien COVID, misalnya apabila kondisinya ringan dan tidak ada rumah sakit rujukan, ya, kemudian apakah semua petugas karyawannya sudah menggunakan APD yang tepat. Ya, kemudian kenyamanan juga seperti itu dinilai. Yang dinilai kenyamanan bukan hanya dari petugas puskesmas, misalnya pada pengunjung yang datang ke puskesmas, misalnya lama antrian pelayanan, durasi jam kerja, keramahan pelayanan petugas, kemudian tersedianya fasilitas, misalnya ruang tunggu, tempat duduk, kamar mandi, dan lain-lain yang baik. Dan juga kenyamanan pada penerapan protokol kesehatan di puskesmas tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penilaian ini sudah pernah dipresentasikan oleh Dr. Putu Moda kepada Menteri Kesehatan waktu itu, dan dari Menteri Kesehatan menyambut baik dengan adanya penilaian puskesmas ini, yang tujuannya adalah sebenarnya bukan untuk berlomba-lomba puskesmas yang terbaik, bukan seperti itu, tapi kita menilai bagaimana kondisi real di lapangan, ya, dan outcome-nya nanti adalah perbaikan. Perbaikan jadi kita mengerti apa saja kekurangan-kekurangan di tiap puskesmas ini, kemudian nanti outcome-nya akan memperbaiki pelayanan puskesmas di masa pandemi COVID ini. Dan pada waktu itu juga Dr. Putu menyampaikan kepada Bapak Menteri, dan dari Bapak Menteri juga menyambut baik, serta beliau bilang akan diberikan sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya mungkin pada awal-awal ini kita lakukan dari Kota Malang, nanti juga mendapatkan sertifikat dari Menteri Kesehatan. Beliau yang bilang seperti itu. Nantinya apabila nanti hal ini berhasil di Kota Malang, mungkin akan dilakukan juga di kota-kota lain di Indonesia. Jadi
Kota Malang saat ini menjadi yang pertama untuk melakukan ini. Jadi hal ini beda dengan penilaian akreditasi puskesmas ya Bapak Ibu, karena di sini tidak ada hal-hal yang wajib dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi. Tidak ada kita harus menyiapkan tertentu, harus nanti pada saat survei harus menyiapkan ini itu, pada surveyornya tidak. Jadi surveyor datang untuk melihat kondisi real di lapangan pada saat itu juga. Kemudian nanti bagaimana dari kondisi-kondisi puskesmas itu akan menjadi outcome untuk perbaikan di masa depannya. Jadi intinya adalah untuk perbaikan pelayanan di masyarakat. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Saya tanya, boleh tak? Saya tanya, Bu. Halo? Silakan tanya, bagi yang bertanya ya. Satu Dokter Lisna dipersilakan agak dekat ya. Iya. Terima kasih atas paparannya. Pertama saya heran juga ya, dalam keadaan sibuk kok masih bisa-bisanya bikin lomba gitu ya. Bagaimanapun, kalaupun di awal kata Bu Win mengatakan bahwa tidak perlu mempersiapkan dan segala macam, tapi bagaimanapun dalam keadaan kita yang tidak normal ini juga kita akan rodok ribet gitu loh ya. Jadi saya pengen tahu tujuannya ini untuk apa mengadakan lomba. Biasa lomba dalam keadaan normal, dalam keadaan stabil. Kalau seperti ini kan kita tidak dalam keadaan stabil. Apalagi pada saat misalnya penilaian, pada saat itu puskesmasnya itu dalam keadaan desinfektan atau memang sebenarnya saat itu libur karena ada kasus-kasus seperti kemarin nakes kami tertular. Bagaimana kami harus menerima dalam keadaan kami juga sibuk dalam kegiatan-kegiatan yang dadakan. Yang kedua, kalau dilihat dari penilaian-penilaian seperti ini, saya pikir mungkin ya yang nyusun nggak ke puskesmas kali ya. Jadi seperti kami ini sibuk antar jemput pasien safe house, rumah sakit, safe house ke rumah, dari rumah sakit ke rumah dan segala macam. Kemudian kegiatan testing yang memang membuat kita heboh. Kemudian bagaimana kita harus memisah jelas pasien-pasien COVID, non-COVID yang sehat dan segala macam itu tidak tercantum di sini. Padahal sebagian besar kegiatan kita seperti itu gitu loh. Jadi kayak saya sudah baca ini bahwa tidak ada kegiatan testing, swab dan rapid test. Padahal itu apa banget dikerjakan di puskesmas. Kemudian di sini juga ada penilaian tentang kerja bakti, pembersihan jentik nyamuk. Itu nggak sempat lagi kami memberitahu linseknya bagaimana. Jadi kalau dalam penilaian itu juga ada penilaian untuk linsek, saya pikir malahan sekarang kami minta linseknya itu lebih proaktif daripada hal-hal dari keadaan biasa, karena ini keadaan kami yang tidak biasa. Kadang-kadang kami berjalan dengan sepertiga petugas, setengah petugas. Jadi tidak bisa lagi kami membuat ekstra kegiatan di luar COVID. Seperti itu. Jadi memang benar, siapkan aja seperti biasa, kata Bu Win. Tapi yang terjadi nanti di lapangan akan melihat kekurangan yang banyak. Saya terus terang bukan kekurangan, tapi memang kenyataan yang ada bahwa kita tidak sanggup berjalan seperti biasa. Jadi saya heran ini kenapa ada lomba. Lomba itu pasti mengapakan yang bagus ya, dan kadang-kadang mengada-ada, bisa saja mengada-ada. Saya kira seperti itu. Mungkin bisa diterangkan kepada saya bagaimana. Enggak, langsung Dokter. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Saya di sini mewakili Dr. Putu, Ibu, sebagai penilaian Puskesmas ini bersama tim dari Radar Malang. Izin menyampaikan bahwa sudah dengar suara saya. Suara saya sudah. Sudah. Jadi mohon izin menyampaikan Ibu. Jadi kami memahami kondisi-kondisi yang Ibu sampaikan tadi, dan memang itulah yang kami memang harapkan. Jadi penilaian lomba puskesmas seperti ini, jadi mohon mungkin kami akan menilai merevisi ya. Jadi kata-katanya bukan lomba, sebenarnya penilaian puskesmas siaga. Penilaian ini fungsinya bukan untuk lomba-lombaan siapa yang terbaik di masa pandemi yang kita tahu juga saat ini dalam kondisi yang susah, kita semua juga terbatas, tenaga medis juga kurang, ya kemudian pekerjaannya juga semakin banyak, semakin ekstra. Di sisi lain kita juga harus menjaga diri juga sebagai petugas kesehatan. Nah, penilaian puskesmas ini sebenarnya bukan lomba, tetapi dia hanya menilai bagaimana kondisi real di lapangan. Tentu yang Ibu sampaikan tadi itu kami pahami bahwa itu memang kekurangan kita. Apalagi sekarang pandemi ini kita nggak tahu. Siapapun tidak akan ada yang siap, negara semaju apapun tidak akan ada yang siap. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa kita tidak sanggup dalam menghadapi pandemi, kita sanggup dalam menghadapi pandemi kalau tidak ada tolak ukurnya. Maka dari itu dengan adanya penilaian puskesmas ini bukan berlomba-lomba nanti waktu ada surveyor yang terbaik seperti apa, bukan. Tapi ini hanya memotret sebenarnya, memotret kondisi real di lapangan itu seperti apa. Sehingga kita bisa tahu dan nantinya ke depannya tujuannya adalah memperbaiki. Apabila tadi Ibu sampaikan mungkin tenaganya kurang dan lain sebagainya, pelayanannya kurang tidak maksimal di puskesmas, itu akan kita catat apa adanya. Jadi kami memahami yang Ibu sampaikan tadi, apabila memang nantinya misalnya pada satu hari ada surveyor datang ke puskesmas Ibu, kemudian Ibu sedang sibuk-sibuknya dalam menangani pasien atau dalam pelayanan kepada masyarakat atau apapun itu akan kami rekam dengan apa adanya. Tujuannya apa? Bukan berarti ini puskesmas kurang baik nih dalam penanganan, bukan. Justru dengan kita tahu kekurangan itu, maka kita bisa sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, bagaimana harusnya baiknya seperti apa, sehingga nantinya outcome-nya mungkin keluhan-keluhan Ibu tadi itu tertampung dalam penilaian objektif yang kita lakukan, sehingga nantinya akan ada perbaikan-perbaikan di puskesmas Panjenengan untuk kebaikan di depannya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada seperti ini, sekarang kita tidak tahu, mungkin Ibu bisa menyampaikan ke kepala dinas atau Ibu bisa menyampaikan ke wali kota, tapi mungkin hanya sekedar menyampaikan saja. Tapi dengan kami, dengan tim Radar Malang, kita bisa tahu kekurangan kita, maka dengan hal itu maka insya Allah kita akan memperbaiki pelayanan ke depannya. Jadi bukan hanya penilaian kemudian dinilai siapa yang paling baik nanti dapat penghargaan sertifikat dari menteri, bukan seperti itu. Justru dengan adanya ini kita berusaha untuk melihat kondisi real di lapangan itu seperti apa. Mungkin dari saya seperti Ibu. Terima kasih. Ya, saya tanggapi ya. Sebenarnya penilaian menurut saya, kami ini kan pelaksana. Penilaian menurut saya dari atas, karena dalam penanggulangan COVID ini kita juga nggak bisa sembarangan jalan. Apa yang kami buat sekarang adalah inovasi-inovasi kami sendiri. Sebenarnya harusnya atasan kami memberikan satu kebijakan dari atas menurun ke bawah, sehingga kita bisa breakdown apa yang harus kita lakukan di bawah. Tapi kalau dinilai kami yang di ujung, sementara di atas tidak dinilai, itu sama saja. Kami itu jalannya sendiri-sendiri. Nanti sesudah itu dikasih masukan, tidak bisa. Karena di atas tetap aja kebijakan di atas yang kami juga tidak bisa kuasa. Nah, kalau yang saya inginkan sebenarnya dalam keadaan COVID seperti ini, bukan penilaian, tapi adalah pendampingan dari petugasan di atas kami, dari SKPD, dari pemangku jabatan, dari Pemda sendiri, untuk datang ke puskesmas melihat apa sih yang terjadi di puskesmas sesungguhnya, apa yang kalian butuhkan, apa yang terjadi, kami bisa bantu apa, itu yang kami butuhkan sekarang, bukan penilaian dan lomba-lomba. Saya sendiri pribadi nggak penting itu namanya lomba-lomba, karena sekarang kami bagaimana menjaga diri kami sendiri dan kami menjalani. Karena apa yang terjadi, masalah-masalah apa sebenarnya secara real kami harus melakukan. Ya, pertanyaan kita batasi ya. Ya, jadi yang sebenarnya itu Bapak.
Ya, intinya begini, Dokter Lisna. Ini hanya memotret, ya. Kemudian apa yang sudah ada itu yang dipotret. Jadi tidak mengadakan yang baru. Terus untuk yang tadi tentang apa yang tugasnya dari pimpinan yang di atas nanti kita sampaikan kepada Ibu Kadinkes dan mungkin Bu Kadinkes naik lagi ke sana. Jadi kegiatan ini adalah sebetulnya juga mendukung ya, memotret saja nanti. Teman-teman tidak perlu mengadang-adakan yang ada itu nanti yang dipotret. Mungkin itu. Ya. Ada lagi ini sebelumnya ada pertanyaan dari ini Keteng ya, dokter ya, saya sampaikan dari Bu Sinta. Apakah ada juknis tertulis yang nanti dibagikan ke Puskesmas? Kedua, ada dari Puskesmas Mulyarejo. Apakah ada kunjungan ke masyarakat, misal ke rumah ibadah, rumah warga yang isolasi dan semacamnya? Mohon penjelasan. Enggak, Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nanti mengenai teknisnya bagaimana itu sudah kami rumuskan dan kami sudah bicarakan dengan pihak-pihak terkait di Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan ada detailnya seperti itu. Tadi pertanyaan pertama Ibu, yang pertama tadi apa Bu? Juknis. Jadi gini, tidak ada juknis khusus dari Bapak Ibu di puskesmas masing-masing. Jadi Bapak Ibu hanya melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Apa yang sudah dilakukan itu saja. Nanti penilaiannya kami sudah ada beberapa item-item yang akan kami lakukan penilaian. Itu saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada juknis tertentu, ini puskesmasnya harus apa, tidak ada. Jadi tidak perlu juga misalnya nih nanti kita sampaikan, kita akan menilai misalnya mengenai bagaimana sirkulasi di sana. Terus kemudian kami menyampaikan ini loh, yang baik itu harus seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi tinggal saja kami akan lihat ke sana bagaimana evaluasi untuk perbaikan. Jadi tidak ada juknis tertentu, nanti kami ke sana akan ngapain, yang dinilai apa saja. Bisa saja di puskesmas A misalnya dinilai dari segi internalnya, bisa saja di puskesmas B misalnya nanti dinilai bagaimana dengan interaksi dengan masyarakat sekitarnya, misalnya di tempat ibadah atau seperti itu. Jadi nanti yang dinilai itu tidak semuanya sama, parameternya tidak sama, tapi kami sudah punya sistem penilaian sendiri berdasarkan persentase, nanti yang berapa persen dari kecukupan atau kelengkapan dari fasilitas pelayanan yang ada di masing-masing puskesmas. Mungkin seperti itu. Yang tempat ibadah ya. Ya tadi sudah. Mungkin saya mau jawab ini Bu, jadi dari Dr. Lisna, jadi untuk penilaian juga pada kebijakan di Dinkes dan Pemkot, betul memang seperti itu. Jadi rumusan yang kami buat ini sudah kami diskusikan dengan melenceng dari program-program yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi kami di sini hanya menjadi fasilitator, ya, kemudian melengkapi apa yang kurang dan semuanya tidak akan melenceng dari program-program yang sudah dilaksanakan di Dinas Kesehatan saat ini, Bu. Demikian jawaban dari Dr. Reza. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya. Di-mute dulu kalau bertanya. Izin bertanya, Dok. Wangi. Iya, Dok. Silakan Dr. Sri Purwani dari Puskesmas Pandanwangi, dipersilakan.
Terima kasih dokter. Pertanyaan saya yang pertama adalah kapan waktu pelaksanaan penilaian ini? Kedua, saya sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Lisna. Setelah tadi diberikan jawaban atas pertanyaan Dr. Lisna, kalau memang ini hanya sebuah penilaian memotret kondisi yang sebenarnya puskesmas, nah apakah setelah pemotretan ini akan ada tindak lanjut yang bisa difeedbackkan baik kepada jajaran pemegang kebijakan maupun kepada puskesmas? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kemungkinan nanti kita akan mulai tanggal 5 Oktober. Kemudian untuk apakah feedback tadi yang Ibu tanyakan mengenai apakah dari pemegang kebijakan akan ada tindak lanjut dari apa saja yang sudah kita nanti rangkum dalam penilaian ini, insya Allah ada, karena memang sebelum kami sosialisasi ke Bapak Ibu, kami sudah diskusi dan istilahnya mendapatkan izin dari Bapak Wali Kota dan dari Dinas Kesehatan juga seperti itu, sehingga ini sudah bukan merupakan hal yang terpisah, tapi merupakan hal yang sudah sangat terkait dengan pelayanan kesehatan di Kota Malang pada umumnya ya Ibu. Jadi untuk Wali Kota, kemudian dari Dinas Kesehatan juga sudah kami diskusikan bagaimana nanti outcome-nya. Jadi memang tujuannya memang seperti itu, tindak lanjut dari pemegang kebijakan di Kota Malang ini. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, saya lanjutkan. Dari Dr. Herlin dari Puskesmas Bareng, mungkin tolong ditayangkan slide kriteria penilaian. Dia mau bertanya. Dr. Herlin, siap-siap. Ya, siap, Dok. Atau kami dikirimi slide-nya. Baik, saya ya, menanggapi Dok? untuk instrumen penilaian dulu. Ya, nanti saya kirimkan Ibu. Jadi ini Oke, instrumen penilaian di sini, yang memiliki adalah kami dan tim Radar Malang, ya. Jadi tim yang independen, tidak ada kaitan sama sekali dengan Dinas Kesehatan, sehingga nanti hasilnya juga objektif. Jadi apa yang kami lihat nanti ya berdasarkan apa yang kami alami pada saat surveyor datang ke lokasi. Dan nantinya ini hanya kami dan tim dari dinas yang tahu instrumen penilaiannya apa saja. Nah, nantinya memang tidak akan di-share ke puskesmas karena nanti dikhawatirkan kami tersebut akan mempersiapkan apa saja yang ada di instrumen penilaian itu, sehingga hasilnya nanti ya bukan mencerminkan hasil kondisi yang sesungguhnya, sehingga nanti ketika ada penilaian misalnya puskesmas A dari sisi kebersihannya baik, ya sudah kami laporkan kepada dinas-dinas terkait dan pemangku kebijakannya hasilnya baik, sehingga tidak ada tindak lanjut apapun. Justru memang yang kurang-kurang itu tadi menjadi PR buat kami dan kita semua untuk memperbaiki. Jadi dari pihak puskesmas, kemudian dari pihak pemangku kebijakan sudah tahu apa saja yang akan dilakukan dengan adanya penilaian dari tadi. Nah, untuk yang saya sampaikan di slide tadi itu hanya sebagian kecil saja dari instrumen penilaiannya. Jadi tidak seluruhnya saya keluarkan di slide tadi, memang tujuannya hanya memberikan contoh apa saja sih yang akan kami nilai seperti itu. Jadi tidak seluruhnya kami sampaikan di sini. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih, Mas Reza. Baik, tadi juga mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan puskesmas yang disampaikan Dr. Herlin ya tadi, Dr. Lisna maaf. Tadi dari puskesmas sudah ada inovasi tertentu. Nah, itu juga merupakan nilai lebih dari masing-masing puskesmas. Jadi nantinya hal itu juga akan kami laporkan. Oh, puskesmas A, puskesmas B ini ada inovasi tertentu untuk dalam rangka pelayanan COVID ini. Nah, apabila memang nantinya baik, kami juga mungkin akan sampaikan ke dinas terkait dan juga pemangku kebijakan jika bisa dilakukan di puskesmas yang lain. Mungkin seperti itu. Ada lagi Dok lanjutannya ini, seperti lanjutannya dari Puskesmas Purworejo Pak Bambang ya. Mohon izin untuk instrumen penilaiannya apakah nanti akan di-share ke puskesmas? Ada dijawab tadi ya, Kak?
atau hanya akan dimiliki juga ya Dok? Ya, sudah itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau Dok, langsung. mau tanya Dok. Iya, dari Dokter Mulyorjo. Alian ya. Dokter Helmi, Bu, Mulyorjo. Silakan dipertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kurang warahmatullahi dekat Dok, kurang dekat. Iya, ini speakernya error. Ya. Dari Dokter Helmi, Bu, di Mulyorjo. Dari elemen penilaian eksternal tadi, itu kan disebutkan ada beberapa penilaian yang ke eksternal ya, terutama ke masyarakat. Apakah ada kunjungan untuk penjuriannya tadi ke elemen eksternal? Tadi belum dijawab pertanyaan saya yang di chat tadi. Seperti mungkin di rumah ibadah ataupun di atau dia tadi misalkan di pejabat bakti lingkungan, di RT RW atau di rumah isolasi. Terima kasih. Betul. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang betul untuk yang eksternal tadi, surveyor kami juga akan datang ke tempat item-item yang diperiksa tadi. Misalnya bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bagaimana peran puskesmas terhadap misalnya tempat ibadah. Kami juga akan cross-check ke lapangan mengenai hal itu. Jadi nantinya kami juga akan mungkin mewawancarai pihak-pihak di luar puskesmas. Jadi di luar puskesmas tapi masih dalam cakupan dari misalnya di kecamatan tertentu, bagaimanakah ya mengenai bagaimana pengetahuan mengenai COVID, kemudian bagaimanakah pengetahuan mengenai pencegahannya seperti apa. Nah, nantinya kan itu juga memberikan masukan ke kita, bagaimana apakah puskesmas ini harus turun memberikan mungkin penyuluhan, atau mungkin sekedar misalnya japri WA ke dinas terkait, atau mungkin dari bawahannya, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, mengenai apa saja yang harus dilakukan, atau mungkin di tempat-tempat ibadah tertentu, apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu akan menjadi masukan bagi penilaian nanti. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi memang akan turun di lapangan di item-item yang akan dilihat nanti. Jadi makanya di yang eksternal tadi itu juga disampaikan seperti itu, Dokter. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya? Dari Dok, terima kasih. Dokter Herni kayaknya. Yeah. Ini kita batasi sudah jam 14.00. Teman-teman, masih ada? Satu lagi pertanyaan, monggo, teman-teman. Sudah semua? Dok, mungkin rangkaian tadi dari Dinas Kesehatan tadi rencana kunjungan ke puskesmasnya tanggal 3 sampai sekitar 23 ya, Dok ya? Tanggal 3 dimulai, 3 Oktober ya. 5 Oktober ya, 5 Oktober mulai. Nanti per puskesmas dijadwal atau langsung datang sendiri, Dok? Mungkin ya. Itu. Baik, terima kasih. Nanti mungkin dari pertanyaan tadi mengenai tanggal 5 Oktober nanti, pada prinsipnya kami memulai start tanggal 5 Oktober. Tapi untuk kapan kami datang ke puskesmas A, kapan kami datang ke puskesmas B itu tidak kami jadwalkan sebelumnya. Jadi nanti memang kita akan memotret kondisi real apa adanya. Jadi tidak sama sekali persiapan apapun, dan bukan berarti Bapak Ibu yang misalnya puskesmasnya nanti ternilai tidak baik itu oh ya sudah ini mesti puskesmas jelek, bukan seperti itu. Justru itu akan menjadi saran masukan dan perbaikan bagi kita semua dan dinas-dinas terkait, utamanya pemangku kebijakan untuk perbaikan ke depannya. Ya, jadi nanti tidak kita jadwalkan karena tadi sekalian saya ingatkan kembali, saya sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan penilaian akreditasi, bukan penilaian lomba prestasi-prestasian, bukan seperti itu, karena kami memang ingin melihat bagaimana pelayanan sehari-hari, sehingga nanti tidak akan merepotkan Bapak Ibu juga. Jadi, oh ada lomba nih, saya harus A, harus B, harus C, tidak seperti itu. Jadi tetap lakukan, Bapak Ibu tetap melakukan pelayanan sehari-hari. Memang apabila ada kekurangan ya memang seperti itu, apa adanya saja. Dan justru itu akan menjadi masukan untuk kita ke depannya. Dan yang mungkin selama ini mungkin disampaikan ada missing link ya, jadi antara mungkin Bapak Ibu di lapangan, kemudian dari pemangku kebijakan, dari Bapak Wali Kota, mungkin selama ini tidak ada benang merahnya ya, sama-sama seperti semua saling bekerja sendiri, tapi ini ada keluhan ini tapi tidak disampaikan. Mungkin dengan
dengan penilaian dari kami ini, dengan yang kami lakukan ini, akan memberikan efek yang lebih baik. Jadi bagi koordinasi, bagi pelayanan kesehatan, utamanya di Kota Malang. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Dr. Reza penjelasannya. Saya kira teman-teman masih ada. Ini satu pertanyaan mungkin, kalau sudah berarti selesai ya Dok ya. Mungkin dari Radar Malang sudah semua disampaikan Dr. Reza ya. Teman-teman masih ada? Seperti disampaikan PLT Kepala Dinas tadi, ini tidak, istilahnya tidak mengharuskan teman-teman menyiapkan dan sebagainya, dan ini tadi disampaikan dari Radar bahwa memotret, kemudian nanti datang penilaian, bukan penilaian ya, memotret pun tidak ada jadwal, sehingga apa yang dikerjakan teman-teman itulah yang apa adanya yang itu. Ya, kemudian nanti selama 1 bulan dari tim turun, dan nanti mungkin insya Allah hasil-hasil disampaikan pada saat November ya Dok ya. November di situ ada hari-hari yang banyak, ada hari kesehatan nasional juga. Demikian teman-teman, saya kira pertemuan kita akhiri, sudah jam 14.00, juga teman-teman waktunya istirahat ya, sudah habis stressing semua. Puskesmas ini memang tugasnya sekarang paling banyak dan menguras waktu ya. Selamat beristirahat. Terima kasih kepada Dr. Reza, tim juga dengan Radar Malang. Bu, maaf Bu, memang berjuang didahulukan di Kota Malang, dan nanti mungkin kota-kota lain yang akan meniru seperti ini. Saya kira terima kasih teman-teman, selamat siang, semoga semua selalu sehat, jaga kondisi, jaga diri, terapkan social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh